Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, ketika mempersiapkan tema hari ini tentang standby, ya, artinya selalu standby, selalu siap sedia. Saya teringat saya pernah membaca sebuah buku, ya, yang lupa saya bukunya judulnya apa atau siapa yang mengarang atau yang menulis. Tapi bagus banget saudaraku, memberikan contoh, ya. Dia mendapatkan penglihatan dalam sebuah mimpi. Dia melihat di sebelah kirinya itu ada semacam apa? Pasukan, ya. Yang pakaiannya seragam, semuanya sama seragam. Dan perlengkapannya juga semuanya sudah siap, saudara. Dan wajah mereka itu sungguh-sungguh memang mau maju berperang. Lalu dia melihat di sebelah kanannya, saudara, pasukan juga, tapi seragamnya tuh nggak sama. Bahkan pakaian perangnya juga compang-camping. Dan saudaraku nggak berbaris dengan rapi seperti yang dilakukan oleh pasukan yang di sebelah kiri. Berantakan, saudara, ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, pada protes gitu, saudara. Jadi di situ disebutkan bahwa yang di sebelah kiri itu adalah pasukannya iblis. Yang di sebelah kanan pasukannya orang Kristen. Yang enggak seragam, yang enggak nurut pada pimpinan. Beda dengan yang di sebelah kiri, semuanya mengikuti peraturan, semuanya mengikuti para pimpinannya. Yang di sebelah kanan ini berantakan, protes-protes, pakaian compang-camping, barisannya juga berantakan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat penglihatan atau mimpi itu kita diingatkan. Apakah kita sebagai orang Kristen seperti itu? Sehingga ketika berperang selalu kalah, saudara. Ya, karena enggak mengikuti pemimpin atau leadernya. Jadi saudara, saya berharap setelah saudara-saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudara tahu yang pertama adalah ya ada semangat, keinginan yang luar biasa untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan amanat Tuhan. Ketika Tuhan mau naik ke sorga kan cuma satu sebetulnya amanat Tuhan itu. Yaitu apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amanat agung yang Tuhan inginkan, saudara-saudara sudah diselamatkan. Menerima karunia anugerah yang luar biasa, diselamatkan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Tuhan ingin bagi saudara-saudara dan saya yang sudah diselamatkan, ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain. Amin saudara. Itu tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Ada keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan orang lain juga. Minta hikmat, pengetahuan dari Tuhan supaya sukses saudara ya. Tapi yang paling penting saudara-saudara dan saya harus standby. Selalu standby, selalu siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Amin saudara. Mari kita baca sama-sama dari surat 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius itu masih muda saudara, mungkin paling muda. Tetapi imannya luar biasa. Ya, bahkan saudaraku, Rasul Paulus secara khusus itu juga memberitahu kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin saudara. Itu firman Tuhan, kalau dilakuin jadi ingat saudara ya.
Jadi saudaraku, jangan kita menganggap kita tuh masih muda, baik di dalam usia dan juga baru bertobat, usia muda di dalam iman kita kepada Kristus. Terus saudaraku jadi minder. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, jangan. Tapi yang Tuhan inginkan yang diinginkan Tuhan itu untuk kamu adalah supaya kamu menjadi teladan bagi orang-orang tua atau bagi orang-orang yang sudah merasa usianya atau iman percayanya sudah lama, ya, bahkan sejak lahir pun sudah Kristen. Rasul Paulus minta supaya Timotius itu menjadi teladan dalam kesucian, ya, dalam tingkah laku, perkataan. Saudaraku, Tuhan ingin supaya saudara-saudara dan saya juga seperti itu. Amin saudara, jadi teladan. Kita baca dari ayat yang pertama, saya yang baca, saudara ayat yang kedua. Ya, dan kita bergantian, artinya ayat-ayat yang ganjil, saya yang baca, saudara membaca ayat-ayat yang genap. Saya undang saudara bangkit, berdiri, ya, kita menghormati firman Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil-ganjil, saudara membaca ayat-ayat yang genap. Ya, dinikmati, jangan cepat-cepat bacanya. Ya, juga sama-sama kompak saudara, ya, suaranya mantep gitu ketika membaca firman Tuhan, supaya telinga kita yang mendengar perkataan kita memperkatakan firman Tuhan itu mantep, telinga kita mendengar dan kita menjadi percaya dan diberkati. Amin. Iman timbul dari pendengaran, ya. Jadi penting sekali saudara memperkatakan firman Tuhan ini dengan mantep, ya. Jangan saling mendahului. Karena sesama anak Tuhan gak boleh saling mendahului, ya. Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Amin saudara. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Firman Tuhan ayat yang pertama, penting sekali saudara dengarkan baik-baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Artinya ayat-ayat yang kedua sampai ayat ke-8 itu penting banget. Karena Rasul Paulus mengatakan nasihatnya ini, pesan saya ini serius banget. Demi di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi saudara-saudara dan saya, baik ketika kita masih hidup dan juga ketika kita mati. Saudara-saudara dan saya masih hidup ini ya, juga ada penghakiman. Kalau salah, pasti dihukum. Jadi jangan marah sama Tuhan. Kalau datang hukuman itu,
saudara harus bersyukur. Tuhan adalah Bapak kita, orang tua kita yang sangat mengasihi kita. Orang tua, Bapak pasti akan menghukum anak-anaknya yang menyalahi peraturan. Betul ya Pak ya, Bu? Ya dong, salah pasti dihukum karena sayang. Kalau didiemin makin jahat, makin gak karuan. Jadi orang tua sejak anak ini masih kecil, saya melihat cucu saya, ya, itu orang tuanya sangat aware terhadap anak-anaknya. Salah pasti ditegur. Kalau diteruskan lagi-lagi dihukum, walaupun hukumannya paling juga menghadap ke tembok gitu ya saudara ya. Jadi saudaraku, tapi tetap dihukum ya. Tuhan sebagai Bapak kita akan mengadili kita dengan adil. Memberikan hukuman juga enggak kacau balau, terlalu berat juga enggak. Sesuai dengan apa yang kita lakukan yang salah. Saya jarang banget mengungkapkan satu hal yang saya alami karena jujur aja malu ya. Melakukan kesalahan yang menurut Tuhan cukup besar. Yaitu gak ada kesensitifan ya ketika Roh Kudus itu melarang saya untuk lakukan itu. Mungkin saudara-saudara juga sering dengar ketika terjadi satu kejadian ya di mana orang-orang yang menaruh uangnya di robot ya atau net 99 atau 98 lah gua nggak tahu ya kan. Kalau 99 mungkin rumah makan ya. Saudaraku ya. Jadi net ya atau robot saham-saham itu saudara ya. Jadi saudaraku sebetulnya ketika kita memasukkan uang itu yang cukup besar, karena uang itu sebetulnya saya persiapkan untuk pernikahan anak saya di bulan Oktober, juga renovasi rumah besar-besaran, karena gak mungkin beli baru di tempat lain. Juga untuk mempersiapkan anak saya akan ambil spesialisasi yang itu juga lumayan besar ya dananya. Dan itu semuanya saudara termasuk berkat-berkat yang saya terima saudaraku dari Tuhan, menjual tanah dan lain-lainnya, itu saya masukin loh. Sementara padahal sudah ada, jangan ya. Karena saudaraku saya diingatkan lagi ya kalau ikut sesuatu yang menjanjikan bunganya besar, saudaraku keuntungannya besar atau populernya cuan ya kan, bunga besar itu harus dipikirkan. Jangan ikut-ikutan ya. Saudaraku sudah ada, itu kan semacam gambling. Semacam menginginkan bunga, riba yang Tuhan gak berkenan. Tapi ngeyel karena biasa. Selalu mikirin kan gak apa-apa, kan kita gak ikut-ikutan judi, gak itu dan ini gak apa-apa. Lagi lumayan bunganya gede saudara, ya kan. Setiap bulan itu kita bisa menerima sejumlah uang cukup banyak. Karena yang kita masukkan uang cukup banyak, anak saya yang 2 orang itu ikut juga saudara. Ya. Jadi saudaraku sudah ada, lalu yang terakhir itu seminggu sebelum kejadian langsung lebih jelas lagi. Saat ini ambil semuanya. Ya, selamatkan uang kita. Sudah saudara, seminggu sebelum kejadian anak-anak juga tahu, ingat mama tuh udah ngasih tahu warning gitu kan. Saudara belum sempat diambil sudah berita ditutup gitu saudaraku. Hilang semua saudara. Jadi saudaraku, puji Tuhan kan masih bisa ketawa ya. Malah guyon-guyon sama anak-anak saya. Kenapa? Gak ada yang nangis? Dalam hati aja nangis. Ya, saudaraku, kenapa? Karena kita tahu Tuhan baik. Ya, kalau diteruskan gak ada hukuman, ya mungkin diambil tapi nanti lain kali masuk lagi lebih gede. Jadi saudaraku, maksud saya sampaikan ini supaya saudara mengerti
Bahwa kalau kita mengalami masalah, ya kita introspeksi. Jangan-jangan ya kita ada melakukan kesalahan kepada Tuhan. Karena Tuhan sayang, kita melakukan kesalahan pasti dihukum lah. Diadili dengan adil. Amin saudara. Kok wajahnya gak pernah ngalamin ya? Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku, dihakimi baik ketika kita hidup maupun mati. Hakim yang adil. Di dalam Alkitab orang lain ada bahwa Nabi Isa itu adalah hakim yang adil. Itu ayat mereka yang seringkali saya pakai, ya. Kalau yang namanya hakim itu, ketika kita punya perkara, kita tentu ingin membuat hakim itu terkesan kepada kita dong, ya kan? Artinya berpihak kepada kita. Saya sering kali nonton tentang pengadilan di luar negeri, ya, terutama di Amerika. Itu filmnya itu bagus-bagus tuh. Jadi yang namanya hakim itu yang memutuskan kata akhir. Para saksi ya ketika mendengar jaksa maupun pembela berbicara juga terdakwa dan lain-lainnya. Para saksi sejumlah 10 atau 12 orang itu tuh rapat. Ya, lalu mereka sepakat bersalah atau tidak bersalah. Dan pada saat akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah, biasanya keputusan itu ditulis. Lalu kita lihat adegan di mana apa yang ditulis keputusan dari para saksi ini diberikan kepada hakim. Hakimnya membaca. Ya. Nah, ternyata ditulisnya di situ bersalah atau tidak bersalah. Apa yang dilakukan oleh hakim? Ketika hakim melihat keputusan dari para saksi ini enggak benar, dinyatakan bersalah, hakim ini punya hak ya untuk membantah. Meskipun para saksi bilang bersalah, hakimnya bisa ngomong tidak bersalah dan dibebaskan. Artinya apa? Betapa pentingnya keputusan dari hakim. Tuhan Yesus adalah hakim yang agung. Amin saudara. Amin. Jadi saudaraku ya, mari kita bersama-sama juga berpikir ketika kita mati juga nantinya apalagi Tuhan akan menghakimi saudara-saudara dan saya. Apakah kita nabrak ya, enggak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas, pasti dinyatakan bersalah. Jadi menurut saya kesimpulannya harus mengambil hati dari hakim. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang tidak bersalah. Menepati setiap aturan-aturan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab kita. Yaitu apa? Ayat yang kedua, saudara harus ikuti peraturannya ini. Perintah-perintah Tuhan ini jelas. Ya, beritakanlah firman. Siap sedialah, standby. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Kalau kita ingat-ingat nih, kita pikir-pikir di Indonesia nggak ada waktu yang baik. Saudaraku. Tetapi kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini, yang namanya sosmed itu akan membantu. Lewat sosmed itulah saudara bisa bersaksi, mau bikin TikTok kayak TikTok itu isinya malah joget-joget ya kan saudara ya. Dan yang nge-share itu namanya Yohanes. Saudaraku, apa enggak ada yang lain? TikTok itu ya beritakan firman. Amin saudara. Enggak usah panjang-panjang ya, tapi saudara bisa bersaksi juga loh di situ. Jangan takut. Kita orang Kristen sudah dicanangkan. Karena Tuhan Yesus, karena kita percaya pada Yesus, kita akan mengalami siksaan, perlakuan tidak adil, kita alami. Tapi firman Tuhan katakan, beritakan baik atau tidak baik waktunya. Saya percaya, saya yakin
Tuhan memberikan hikmat kepada saudara-saudara dan saya dong. Amin saudara. Hikmat itu jangan kita tidak berhikmat. Saking semangatnya lalu saudara bawa-bawa Alkitab, maaf ya. Masuk ke masjid atau musola, ya kan bawa-bawa Alkitab terus khotbah, wis enggak keluar lagi saudara. Ya kan? Saudaraku, enggak seperti itu ya. Meskipun para rasul itu dahulu melakukan seperti itu, ya, mereka memberitakan firman dengan nggak takut. Rasul Paulus luar biasa, saudara. Tapi saat ini, saudara dan saya diberi hikmat oleh Tuhan supaya apa? Supaya pinter, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati, kudu cerdik. Jangan asal-asalan, ya. Supaya apa? Supaya kita bagaimana cara kita berbicara sehingga mereka mau mendengar. Kalau kita nggak punya hikmat, jadi musuhnya banyak. Saya dulu pada saat saya bersyukur pada Tuhan, saya diminta menjadi karyawan Bank Indonesia nih. Ya, di tahun 78 saya masuk. Dan saudaraku, pada saat itu saudaraku tahun 80-an saya bertobat. Semangat banget saudara. Ya. Saya sengaja tuh setiap pagi cari musuh. Saya sengaja di meja saya itu kan ada kacanya, itu ayat-ayat firman Tuhan, gambar-gambar Tuhan Yesus dan lain-lainnya. Sehingga orang tertarik nanya gitu kan, langsung debat-debatan saudara. Hampir tiap hari sebelum kerja isinya debat-debatan. Lama-lama gak disukai saya, ya. Karena dengan lantang berani bicara dengan para pimpinan, kan ada kepala bagian, pokoknya kepala banyak juga di satu tempat, di tempat saya saudara ya. Itu debat-debatan. Apalagi yang Kristen biasanya tuh suka lebih menekan kita. Saya dipanggil, Imelda ya, boleh sih semangat gitu ya, tapi jangan kelewatan gitu. Saya ditegur seperti itu oleh pimpinan yang Kristen. Saya jawab apa? Pak, dalam Alkitab kita itu berbicara apa Pak? Celakalah orang-orang munafik, begitu saudara ya kan. Saudara tahu sendiri, ya kurang ajar gitu kan. Jadi saudaraku akhirnya dibenci saya. Itu yang namanya kartu amano, setiap datang kan kita jebret ngono ya. Saudaraku absensi, itu dicoret merah. Selama 2 tahun saya nggak dapat kenaikan pangkat atau kenaikan gaji, saudara. Semua ditutup tuh. Gara-gara ya itu ngomongnya Imelda mau mengkristenisasikan Bank Indonesia gitu, saudara kan. Jadi saudaraku, saya mengeluh ke Tuhan, Tuhan laporkan Tuhan, saya pikul salib ya, kali ini kelihatannya. Tuhan bilang apa? Bukan pikul salib, lu gak berhikmat, begitu saudara kan. Jadi saudara itu belajar, ya nanti ada juga tuh. Ya semangat, ya kan pelayanan hamba Tuhan, ya. Lalu ada anak pemuda lapor, udah bertobat, tapi orang tua saya di rumah saya banyak patung, Pak Pendeta. Semangat nih pendetanya, ya toh. Datang ke rumahnya, patung-patung yang bagus-bagus dipecah-pecahin, saudara kan. Bapaknya keluar, langsung diusir. Kalau sudah begitu, sulit untuk bisa kita bicara. Jadi sekali lagi, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah, bagus ini saudara ya, tegurlah. Ya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Berhikmat ya saudaraku. Saya mengalami juga ketika masih aktif di pelatnas. Ya saudara, dulu kan gak ngerti tuh. Ya dibenci juga. Imelda akan mengkristenisasikan pelatnas bulu tangkis. Begitu saudara kan. Waduh, mengalami masalah saudaraku ya. Tapi sekarang setelah kita lebih dewasa di dalam iman, kita mengerti 2 hal yang penting untuk saudara tahu, bahwa saudara-saudara dan saya diberi tugas oleh Tuhan itu hanya untuk menabur saja. Nanti yang menumbuhkan, yang memelihara itu Tuhan. Amin. Nabur saja. Saya mendapati 2 hal ini, saya lebih tenang ketika memberitakan firman Tuhan, mau di oplet kek, mau di mana kek, saudaraku di pasar.
saya lebih tenang. Karena Tuhan ingin supaya saya memberitakan firman saja. Enggak boleh maksa, harus percaya. Ya kan, seperti naik oplet, saya bicara kepada sopirnya, ya cerita gitu. Jadi saya bersyukur pada Tuhan sempat mengalami kebangkrutan sehingga saya nggak naik mobil sendiri terus. Kalau naik mobil sendiri, mobil pribadi, nggak bisa memberitakan firman kepada menengah ke bawah dong. Ya kan sulit saudara. Ya apa di lampu merah berhenti bareng terus liatin, oh ada mangsa nih dua nih, ya kan naik mobil juga tuh, ya kan. Lalu saya buka jendela, terus saya ngomong buka jendelanya, buka. Begitu buka, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan nggak mungkin saudara ya kan. Ya, tapi Tuhan bikin saya bangkrut, semua mobil disita, saya bisa bicara di oplet, di pasar, gitu loh saudara. Amin saudara. Ya kan, di pasar juga bicara pada tukang-tukang sayur punya langganan. Tapi kita jadi teladan dulu. Jangan pelit, ya kan. Sempet tuh si Irma tukang sayur. Ada ibu-ibu belanja, itu tuh nawarnya demimil banget nih. Kalau orang Jawa kan bilang demimil terus. Sampai akhirnya si Irma tukang sayur itu ngomong, kan pakai kalung salib kan. Ibu ini ya orang Kristen tapi kok pelit banget begitu saudara ya. Jangan ya, kita bisa bicara juga pengalaman, bicara dengan mbok-mbok tukang jual ikan. Ya kan, kita kan mesti berhikmat. Mbok, saya kasih tahu nggih mbok nggih. Yang namanya, saya mau tanya dulu sama mbok mbok, kalau mau kasih makan 5.000 orang, si mbok ku perlu berapa kintal ikan? Dia mulai mikir, sekian kintal non, gitu kan. Saya kasih tahu nggih mbok nggih. Sing jenenge yang namanya Nabi Isa niku nggih bisa kasih makan 5.000 orang cuman pakai 2 ekor ikan, Mbok. Hah? Dia kaget. Ikan nopo iku? Ya kan ya. Nopo ikan paus nopo? Ya kan. Saya bilang, "Ya, Mbok, nek ikan paus niku gorengnya nganggo apa? Make apa gorengnya?" Ya, tapi itu pengalaman-pengalaman yang saya alami, Saudara, yang memberitahukan kepada saya, saudara-saudara dan saya hanya diizinkan oleh Tuhan untuk menabur saja. Nanti yang menumbuhkan, yang memelihara itu Tuhan. Amin. Karena yakin percaya firman Tuhan yang sudah keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. 2 hal itu. Ya, seperti firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki kata Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Yesaya 55 tuh ya. Jadi firman Tuhan itu yang sudah kita keluarkan perkatakan gak akan kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Amin. Iya, jadi saudara beritakan saja ya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja. Firman Tuhan yang saudara perkatakan itu kuasanya dahsyat. Saudara harus punya keyakinan itu. Kuasanya dahsyat. Orang bertobat bukan karena kita pintar ngomong. Tapi firman Tuhannya memang dahsyat. Mampu menyentuh orang, mampu membuat orang itu bahkan yang tidak Kristen, bukan non-Kristen, itu nangis juga gara-gara dengar firman Tuhan yang tadinya udah mau cerai, ini kejadian karena menjadi sahabat kita sekarang meskipun suaminya udah meninggal. Udah mau cerai berdua tuh, saudara. Begitu dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, berikut firmannya, nangis dia saudara, ya langsung bertobat jadi Kristen. Amin. Gak akan kembali dengan sia-sia ya. Itu ayat kedua. Lalu ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya toh? Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, pendeta-pendeta menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Adalah yang begitu saudara. Ketika ada seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan yang benar, ya saudara, gak diundang lagi ke gereja itu. Ya. Senangnya itu dengerin pendeta yang ngomong tentang berkat, tentang kesembuhan, mujizat terjadi. Senangnya ngono. Ya. Padahal inti dari semuanya itu adalah beritakan firman. Supaya orang bertobat. Amin saudara. Mujizat terjadi. Percaya, saya yakin, saya percaya loh. Orang yang sudah divonis mati bisa sembuh. Percaya saya saudaraku. Tapi
akan lebih baik lagi. Inti dari pelayanan itu adalah jangan kita ikut-ikutan, mujizat terjadi. Saya yakin orang sudah divonis mati, tiba-tiba dia bisa sembuh total, percaya. Tapi saya mau nanya kepada saudara, menerima mujizat, mengalami mujizat yang tadinya mau divonis mati, terus dia nggak jadi mati, nanti akhirnya mati nggak? Mati akhirnya kan? Ya kan saudara ya? Jadi saya ingin saudara berpikir seperti demikian. Mujizat terjadi, puji Tuhan, percaya. Tapi lebih penting lagi adalah saudara percaya sungguh-sungguh dari dalam hati saudara. Ya, percaya sungguh-sungguh. Saudaraku, itu lebih penting dan saudara beritakan kepada orang lain. Amin saudaraku, itu lebih penting. Ya. Jadi inginnya yang memuat pendeta-pendeta diinginkan dikumpulin tuh pendeta-pendeta yang hebat-hebat di sebuah gereja. Begitu memberitakan firman Tuhan yang gak enak di telinganya, ya itu gak diundang lagi, kan kita ngalamin juga gitu, haleluya ya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng gitu. Tapi penting ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Kuasai diri dalam segala hal. Jaga hati. Ya, kuasai diri. Dulu sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, kita belum bisa menguasai diri. Dengar orang lain jelekin kita, langsung counter, balas. Apalagi mempermalukan kita di hadapan orang banyak, langsung balas lah. Dulu kita seperti itu, gak bisa menguasai diri, gak bisa jaga hati. Tapi sekarang puji Tuhan ya saudara ya, saya berharap saudara bisa sudah sekarang ini, mampu, saudara sudah berubah, diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga ketika saudara mendengar seseorang yang menyakiti hati saudara atau memfitnah saudara, saudara berdoa dulu. Ya, saya percaya kita bisa langsung menguasai diri, gak langsung counter, lu jual gua beli loh, begitu kan. Dulu kan begitu, lu jual gua beli. Sekarang sudah bisa menguasai diri, amin saudara. Kuasai diri ya dalam segala hal. Jagalah hatimu dengan segala kemampuanmu. Jaga hati, contoh kurang apa? Daud kan luar biasa tuh. Hari-hari kerjanya Pak, memuliakan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, bermazmur. Daud artinya dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat tidak bisa menguasai diri, dia jatuh ke dalam dosa yang membuat Tuhan itu marah sekali kepada Daud. Ya, gak bisa kuasai diri. Iseng-iseng jalan-jalan di atas soto rumah. Begitu nengok ke samping, dia lihat ada perempuan mandi, cantik, elok rupanya, pasti gini lah ya kan saudara ya, lagi mandi. Dia gak bisa menguasai diri. Harusnya dia perkatakan itu. Ya kan dia paling hafal. 10 perintah Tuhan, hafal udah pasti Daud itu. Yang ketiga bilang apa? Jangan ada keinginan untuk memiliki milik orang lain. Artinya Pak, dia tahu Batsyeba itu sudah punya suami. Miliknya Uria, prajurit kesayangan. Pasti Uria itu orang hebat, orang istimewa. Kenapa? Karena diizinkan menjadi tetangganya kerajaan. Kan orang istimewa. Daud tahu persis Batsyeba itu sudah punya suami, milik orang lain. Tapi gak bisa menguasai diri. Langsung tuh, dia gak pakai mikir dulu. Dia langsung perintahkan pesuruhnya untuk menjemput Batsyeba. Terjadi perselingkuhan, ya, perjinahan dan lain-lainnya. Yang membuat Tuhan itu marah sekali saudara dan dihukum. Salah satu hukuman yang paling berat, paling luar biasa adalah apa? Di depan matanya para istrinya itu melakukan hal yang tidak senonoh dengan laki-laki lain. Dihukum dan Daud merasa berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diadili dengan adil dan dihukum. Sementara kita masih hidup, Tuhan juga menghakimi saudara dan saya. Amin saudara? Amin. Apalagi nanti kalau saudara sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, dihakimilah. Sudah melakukan perintah Tuhan belum?
Sudah pernahkah memberitakan firman Tuhan? Sekali lagi, jangan takut, beritakan firman. Supaya ketika saya juga bersyukur loh, saya sudah sampaikan kepada saudara loh. Jadi saudaraku nggak bisa. Kalau saudara-saudara nanti ternyata nggak masuk surga, saudara nggak bisa ngomong protes begini. Habisnya Bu Melda nggak pernah ngasih tahu. Habisnya Bapak Gembala, Ibu Gembala nggak pernah ngasih tahu. Tidak, saudara nggak bisa. Ya, saya nggak bisa dihakimi oleh saudara. Karena apa? Saya sudah beritakan kepada saudara-saudara loh. Amin saudara. Pesan dari Rasul Paulus itu ngomongnya begitu. Ya, beritakan firman. Jadi saya berharap saudara setelah saudara mendengar ini, di mana saja saudara berada, jabatan apapun juga, please beritakan firman. Amin saudaraku. Lalu yang keenam, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku juga sudah dekat. Saudara, Rasul Paulus ini menyatakan darahku sudah mulai dicurahkan. Iyalah, dia kan dilempari batu sampai mati kan. Lalu dibuang keluar pintu gerbang kota, jemaatnya hadir, berdoa, dia hidup lagi. Saudaranya sudah tercurah, Rasul Paulus itu saudara. Untuk Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik. Tapi dalam surat Filipi pasal 3 dia bilang apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Saudaraku, dia nggak merasa cukup. Dia berlari-lari kepada tujuan untuk menjadi sempurna. Itu Rasul Paulus loh. Darahnya sudah tercurah. Hari ini saya baru dengar tadi dalam perjalanan ke sini dibaca, saudaraku ya. Saudara pernah dengar Salman Rushdie? Itu dia kira-kira 20-an tahun yang lalu ya Pak, Salman Rushdie. Itu dia menulis ya yang membuat marah orang-orang non-Kristen. Dan sudah diancam, diburu oleh orang-orang non-Kristen. Karena mungkin salah satunya adalah dianggapnya agama orang lain itu seperti semacam sesat, setan gitu kan. Jadi heboh banget itu, diburu itu. Larilah dia ke Amerika. Tapi hari ini ada berita ketika dia akan memberikan lecture atau memberikan kuliah saudara. Digorok saudaraku ya di atas mimbar. Darahnya tercurah karena menyatakan kebenaran. Saudara-saudara dan saya belum mengeluarkan darah loh untuk Yesus. Ya, saudara-saudara dan saya belum juga ada keberanian, nggak sungkan sama orang lain. Sungkan itu nggak enakan sama orang lain, beritakan firman jangan. Ya, kalau hidup saudara menjadi teladan, kalau hidup saudara benar, saudara beritakan firman, orang pasti mau dengar dong. Amin saudara, jangan takut. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kepada saya prestasi yang baik sehingga ketika saya berbicara orang mau dengar. Saudara-saudara juga dalam pekerjaan mungkin punya jabatan, ya pergunakanlah jabatan saudara untuk memberitakan firman. Atau menjadi karyawan, atau menjadi pengusaha, atau mungkin hanya sekedar ibu rumah tangga, ibu-ibu ketika belanja beritakan firman. Amin. Kok gak ada amin apa udah ngantuk? Amin. Kalau ngantuk gue 2 jam lagi nih khotbah ya. Saudaraku, intinya itu ya. Ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Itu saudara ya. Rasul Paulus menyatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku memelihara iman. Luar biasa. Ya, dia menyatakan apa? Yang paling terkenal bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Saya dan saudara belum sampai mencucurkan darah, belum sampai memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Tuhan memberikan pada hari ini pesan yang sungguh-sungguh dinyatakan oleh Rasul Paulus bagi saudara-saudara dan saya. Beritakan firman ya, amin ya saudara ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pergunakan waktu yang masih ada sisa. Cepat sekali waktu loh. Ini sudah tanggal 14 Agustus. Sudah lewat pertengahan tahun 2022. Cepat sekali waktu berlalu. Tuhan udah patok usia kita lewat firman Tuhan itu 70 tahun. Kalau kuat 80.
Kalau benar 70 tahun harusnya tahun lalu saya sudah dipanggil Tuhan. Haleluya, belum dipanggil Tuhan, ya kan. Meskipun mati juga oke, nggak ada masalah, nggak ada takutnya saya saudara. Ya, tapi artinya kalau saya masih hidup, artinya apa? Harus menunaikan tugas pelayanan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara suka lupa, ya kan? Saudara-saudara dan saya itu merindukan kedatangan Tuhan gak sih? Tuhan datang, merindukan kedatangannya sebagai pengantin, ya. Saudaraku, kalau kita merindukan seseorang nih, kekasih kita, kekasih hati kita, pengantin kita, calon pengantin kita, saudaraku, tentu kita akan mempersiapkan hidup kita dong. Persiapkan hidup saudara-saudara, ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan, puji Tuhan loh. Jangan sampai ketinggalan, amin saudara. Jangan sampai ketinggalan. Jangan seperti calo-calo di terminal, ya kan. Oh, Rawamangun, ya kan. Atau mungkin kampung rambutan. Dia manggil orang tuh, penumpang. Penumpangnya udah penuh, berangkat busnya. Dianya makan gak ikut. Saudara jangan jadi calo-calo, amin saudara. Yang saudara-saudara beritakan firman itu percaya, saudaranya ketinggalan. Jangan, ya. Menantikan kedatangan Tuhan artinya apa? Benar-benar mempersiapkan standby. Mempersiapkan hidup saudara supaya saudara gak ketinggalan. Supaya ketika saudara masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara gak diadili, ya. Amin saudaraku. Meskipun diadili, kita tetap kedapatan tidak bersalah. Karena gak pernah melanggar peraturan, dan juga melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Amin saudaraku. Mudah-mudahan saudara gak ngantuk dengernya, ya. Dan intinya adalah pesan Rasul Paulus itu dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Artinya sangat penting. Ya, saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk membuat orang lain menjadi percaya juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.